Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Budi akan membahas mengapa anggrek kita tiba-tiba kenopnya rontok ya, atau kenopnya menguning. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Mari ikuti penjelasan sederhana Pak Budi ya. Faktor pertama yang mempengaruhi kenop kita ini rontok yaitu karena kita membeli secara online ya. Jadi membeli anggrek secara online itu. Terus apalagi? Yang kedua, membeli online dan tempat tujuan kita membeli jaraknya jauh dari tempat kita. Misalkan dari Pulau Jawa, sellernya teman-teman pecinta anggrek rumahnya ada di Sumatera Utara. Itu ada kemungkinan kenop atau bunganya akan rontok di perjalanan. Jadi itu sudah normal ya. Terus apa lagi? Ya, selain tadi karena pengiriman atau jarak, biasanya menyiramnya ketika sudah baru datang online itu disiram terkena bunganya. Intensitas menyiramnya terlalu tinggi di daerah tempat berbunga. Jadi kalau beli online itu wajar kalau kenopnya nggak utuh kayak gini ya, misalkan kayak gini. Kenopnya nggak utuh itu sudah wajar karena memang jarak ya. Juga kadang karena packing dari teman-teman seller itu kurang safety ya. Jadi kenopnya bisa rontok seperti ini di perjalanan ya. Jadi bisa rontok seperti ini. Terus caranya bagaimana supaya ini meminimalisir pembelian anggrek kenop bunga yang ini ya, supaya minim kerusakan atau kenopnya tidak rontok. Yang pertama, cari seller yang tidak terlalu jauh dari tempat Bapak Ibu ya. Terus juga cari seller yang sudah kompeten ya, jangan abal-abal lah kasar ya. Jangan abal-abal. Terus selanjutnya, selain memilih seller, memilih jarak ya, memilih kualitas seller tersebut, terus biasakan anggrek yang dipilih ketika teman-teman itu beli ya, terutama misalkan contohnya kayak dendrobium ini. Bagaimana supaya anggrek dendrobium ini sampai di rumah teman-teman pecinta anggrek tetap utuh? Ya, bentar Pak Budi akan memberikan sampel. Jadi untuk teman-teman pecinta anggrek, ketika memilih biasanya kebanyakan itu dendrobium ya, terutama itu jenis dendrobium. Jadi bagaimana sebetulnya perlakuan pengiriman ya. Jadi ini contohnya supaya meminimalisir agar kenop-kenop ini ya, kenop-kenop cantik ini itu tiba di pelanggan itu tidak ini ya, nggak sampai rusak. Di antaranya begini. Jadi kalau beli anggrek, usahakan dia yang model softpot begini ya. Ya, jadi yang model softpot begini. Ya, jadi yang model softpot begini. Kenapa Pak Budi menyarankan yang pemakai softpot? Kenapa kok tidak yang memakai pot tanah tembikar seperti ini ya? Kenapa? Karena logika sederhananya begini. Jadi anggrek yang ini, ini ya, anggrek ini yang pakai softpot yang dari Pak Budi ini
dari petani ya, dari mulai kecil, seedling, pembesaran sampai dewasa dan berbunga seperti ini ya. Ini sudah dalam softpot seperti ini ya. Jadi medianya menggunakan pot fleksibel seperti ini. Ini kalau dikirim softpotnya ikut. Jadi potnya ikut dikirim semua. Ya, jadi pot ini akan dikirim semua dengan potnya ini. Apa logikanya? Jadi setidaknya akar ini tidak ada yang putus ya. Jadi akar yang di dalam ini tetap utuh sampai ke tangan konsumen. Jadi ada minimalisir untuk kenopnya rontok ya. Terus yang harus dihindari dan anggreknya yang bagaimana biasanya? Jadi kalau ada yang posting, misalkan ini ya, Pak Budi posting ini ya, ini jadi posting ini anggrek ini ya, dia kan cantik, dia ini posting kayak gini. Ini kan medianya pot tanah. Ketika ini mau dikirim, ini akan Pak Budi lepas ya. Jadi ini akan Pak Budi lepas ini. Pot tanahnya akan Pak Budi lepas. Otomatis apa? Jadi otomatis nanti akarnya ada yang patah, ada yang rusak, kena gunting ya. Seperti itu. Tapi kalau yang softpot kayak gini, enggak, softpot. Yang softpot kayak gini. Jadi dia tetap utuh, dikirim dengan softpotnya ya. Jadi nanti kalau meminta dikirim dengan softpot seperti ini atau cari anggrek dengan media softpot seperti ini, itu nanti insya Allah lebih meminimalisir kenop yang rontok daripada membeli dengan ini. Karena ini sebetulnya untuk ini ya, pengiriman dalam kota atau kiriman pakai truk ya. Kalau dikirim via ekspedisi agak sulit ya. Dan nanti kebanyakan ininya potnya dibongkar, potnya ini. Ya, jadi itu salah satu tipsnya dari Pak Budi ya. Jadi bagaimana cara memilih anggrek supaya tingkat stres atau gugurnya kenop ini lebih minim. Jadi harus dihindari hal-hal tadi yang sudah Pak Budi sebutkan. Yang pertama, cari yang dendronya bagus, terutama yang ada di softpot ya. Nah, ini. Jadi cari yang softpot dan tanyakan nanti medianya jangan dibongkar, sampaikan begitu ya. Jadi sampaikan ke sellernya, Bu atau Mbak, medianya jangan dibongkar ya, biar tidak terlalu stres gitu ya. Itu tips dari Pak Budi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pecinta anggrek dalam memahami ya. Memahami kenapa kenop kita itu moro-moro rontok ya, apalagi membeli online ya. Jadi itu dikarenakan stres di perjalanan atau perlakuan di ekspedisi ya, karena di ekspedisi itu ada kalanya juga dilempar ya, ketindih ya, itu sudah normal. Makanya untuk perjalanan packing aman untuk yang biasanya luar pulau ya atau jaraknya terlalu jauh, mending beli anggrek yang kondisi dewasa ya, yang kondisi dewasa. Kalaupun mau beli kenop bunga, nanti minta dibungkus ininya ya, kenopnya minta dibungkus dengan dakron ya, dakron. Jadi ininya bisa empuk, nanti tidak patah atau tingkat stresnya minim. Itu saja video kali ini ya. Jadi Pak Budi kasih judul kenapa anggrek kita kenopnya tiba-tiba protol atau menguning ya. Jadi sebabnya tadi karena bisa jadi karena pengiriman atau penyiraman terlalu banyak, atau menyiramnya di daun di bunga ini terlalu ekstrim ya, atau bisa juga terlalu panas, atau juga terlalu ini ya, kering, kurang nutrisi. Jadi walaupun berbunga tetap diberikan asupan nutrisi, khususnya untuk pembungaan. Terima kasih, itu saja tips dari Pak Budi kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.